Suatu ketika, saya mengantri di ATM. Bapak depan saya buru-buru pergi. Tampak saldo tertera sekian juta saja. Langsung saya teringat masa-masa sulit sekian tahun yang pernah saya lewati. Suka atau tidak, punya iman atau tidak, saya jalani. Sehari-hari tumis caisim, saya mencoba menghibur diri. Makanan kelinci ini membuat badan sehat. Untungnya saya terbiasa mencukupkan diri seadanya. Hari itu Tuhan ingatkan saya bahwa Dia terbukti setia. Iman saya mungkin kecil. Dengan tanggungan 2 anak, saya tidak tahu bagaimana mempertahankan cicilan rumah. Saya sudah menyerah. Saat itulah terbuka kualitas iman saya yang sesungguhnya. Rapuh. Pintu surga seperti ditutup. Iman seperti dikebiri. Dipaksa jadi ateis. Saat itu kesetiaan adalah perjuangan. Anda seperti ditendang paksa keluar dari surga. Mungkin aku bukan orang pilihan, dan inilah proses penggenapannya. Bagaimana aku melawan ketetapannya yang berjalan melewati aku? Menolehlah Tuhan. Oh, banyak orang Kristen mengalami lembah kekelaman. Namun yang membuat saya tidak bisa terima adalah seluruh masa mudaku telah kuserahkan padamu. Di mana kesetiaanmu, Tuhan? Apakah engkau lupa atau buta? Pertanyaan kasar ini tidak seberapa. Mohon disimak tetap sesuai konteksnya. Karena saat itu saya memaki-maki Tuhan dengan cacian yang paling kasar, paling kurang ajar, yang tidak mungkin saya sebutkan dengan vulgar di sini. Padahal sekian puluh tahun sejak saya bertobat, saya tidak pernah lagi mengucapkan kata-kata kotor. Pertahanan saya tergerus. Saya dilahirbarukan dan sempat dididik di sebuah gereja Pentakosta di Surabaya, sebelum bertahun-tahun pindah ke karismatik. Sejak SMP saya sering turun ke jalan melakukan penginjilan, bukan sekedar mengekor tim besuk sana kemari. Bahkan jika ada guru absen, saya tidak segan-segan maju ke depan kelas membicarakan Injil di depan semua teman-teman. Satu hal yang biasa? Pastinya tidak. Bahkan saya berani bertaruh di gereja-gereja Injili sekalipun. Prestasi akademik saya anjlok, namun masih di atas rata-rata. Waktu begitu banyak tersita untuk pelayanan ini dan itu. Saya sudah beberapa kali khotbah sejak SMA. Setiap pagi, pukul 4:30 saya bangun, saat teduh dengan penerangan remang-remang, karena keluarga menentang, membaca Alkitab interlinear Indonesia, Inggris, Yunani, dan Ibrani yang saya beli dari hasil menabung bertahun-tahun. Masa liburan sekolah, saya habiskan dengan baca Alkitab. Anak pendeta pun tidak dididik seperti itu. Rupanya, saya merasa jadi orang Kristen elit, berjasa cukup banyak, jadi sepantasnya atau selayaknya Tuhan perhitungkan. Ada sedikit catatan. Saya sarankan kepada semua orang tua Kristen, investasi paling bernilai bagi anak Anda bukanlah les skill ini dan itu, melainkan Alkitab. Mengenal firman Tuhan dan bagaimana memahaminya dengan tepat dan setia. Sejak muda dipanggil dan belajar firman Tuhan saja, saya masih bisa goyah. Bisa dibayangkan apabila semuanya ditunda dan saya terjerumus teologi kemakmuran. Akibatnya tidak hanya memaki-maki Tuhan. Cobaan semacam itu mungkin akan menggiring saya memprovokasi Tuhan di mana-mana. Oh, betapa kecilnya imanku. Tuhan tahu itu. Betapa besarnya kemurahan Tuhan. Suatu kali saya dibesuk pendeta
dan saya ceritakan kesulitan apa adanya. Ternyata penghiburan dan ayat-ayatnya sudah ketebak. Intinya, saya perlu setia, terus berdoa, hingga tangan Tuhan turun menolong. Saya katakan, seandainya saya biarkan anak saya kelaparan, lalu ditanya orang, "Kenapa kau biarkan anakmu menangis?" Saya jawab, "Di tanganku sudah ada makanan. Tapi tunggu sebentar, ini kan baru 1 jam. Aku ingin ia merengek lebih lama. Minimal ya 3 jam begitu." Di saat-saat inilah, ketika dia kelaparan, dia akan mendekat padaku. Kalau saya lakukan itu, menurut Anda, kira-kira apa kata orang? Tentu saja saya akan dicap bapak yang sinting. Begitu juga Tuhan. Tentunya ia tahu persis kesulitanku. Bukan pura-pura. Genting ini, mendesak. Namun ia menunda menolongku, just because ia ingin mendengar aku berteriak minta tolong lebih lama. Allah seperti itu, menurut saya jiwanya psikopat. Jika dia bapakku, maka kita sama-sama memikul status serupa. Kenapa ada double standard seperti itu? Sama sekali tidak masuk akal. Menurut Anda, mengapa Tuhan seakan-akan tutup telinga? Jangan percaya pendeta yang memberikan rumus. Hiduplah benar, pasti Tuhan segera tolong. Atau, utamakan Tuhan, pasti Tuhan segera tolong. Doa lebih beriman, pasti Tuhan segera tolong. Mungkin saat ini ada kesulitan uang, tetapi tetap mendahulukan pelayanan daripada peluang. Lalu di tengah jalan diserempet, harus opname di rumah sakit. Uang dari mana? Sudah jatuh, tertimpa tangga. Allah yang luar biasa yang digembar-gemborkan dari mimbar tidak kunjung tiba. Anda mengalaminya. Semua itu telah berakhir dengan caranya yang sungguh ajaib. 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 Sebentar. Tuhan itu baik, bukan karena berkat materi yang kita nikmati. Jika ia dinilai berdasarkan kondisi miskin atau kekayaan umatnya, itu tidak bedanya dengan budak pesugihan. Ia baik, karena memang sumber kebaikan. Pertolongan Tuhan pun harus dipahami dengan tepat, bukan melulu tanda ia berkenan. Bisa jadi sebatas belas kasihan. Sebab, jika tangan setan menjamah lebih jauh, seperti yang dialami Ayub, kemungkinan besar iman kita akan goyah. Tuhan tahu itu, dan karenanya ia segera mengulurkan pertolongan. Bahkan, mujizat yang saya alami ini saya setarakan orang lumpuh berjalan. Berkat-berkat, saya sedang membicarakan uang. Terasa mengalir ketika saya tidur. Mazmur 127 ayat 2 bukan sekedar pajangan yang menggantung di dinding, namun saya menghidupinya dalam kenyataan. Sedikit catatan, kalau ditanya bagaimana saya bekerja, saya tidak hanya rajin tapi juga multitasking. Merintis dari konsep, memilih pabrikan, menyiapkan proposal dan brosur profesional, memperbaiki komputer lusa hingga penjualan, serta pemeriksaan tata buku, semuanya saya kerjakan sendiri pada mulanya. Dengan kemampuan seperti itu, lalu di mana andil Tuhan? Tidak ada, kata orang ateis. Saya makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Namun saya alami, bagaimanapun hebatnya, tanpa kemurahan Tuhan tidak mungkin berhasil. Sayangnya, semua itu terjadi setelah saya memaki-maki Tuhan. Betapa menyesal. Sekali lagi, menyesal dan memalukan. Lord,
I am a bastard. Membawa pada pemahaman yang saya sebut theology of bastard. Apakah saya menghina Roh Kudus yang sedang merangkai hidup orang-orang percaya? Tidak. Dia sedang menginsyafkan saya mengenai satu kenyataan, hamba yang tidak berguna. Termasuk dorongan membagikan hal-hal yang sedang kita bicarakan ini sudah muncul lama sekali. Mengapa baru sekarang saya kerjakan? Karena sibuk pekerjaan. Brengsek atau tidak? Sebuah alasan yang dirasa paling aman. Karena tanggung jawab saya menafkahi keluarga. Apalagi kalau dikaitkan dengan ibadah. Hingga datang kabar bahwa teman saya Alvin Dimengka menderita kanker pankreas. Dokter memberinya morfin untuk menekan rasa sakit karena sudah menjalar ke saluran darah menuju hati. Kemungkinan tetap hidup hingga 5 tahun menurut statistik di bawah 6%. Seorang yang dulunya bersama-sama melayani Tuhan dan sekarang karirnya cukup mapan di Jerman. Saya bertanya padanya, apa yang kau pikirkan saat ini? Jawabnya, semua yang dulu gua anggap berarti menjadi tidak berarti lagi. Gua menyesal karena selama ini hidup gua belum memenuhi apa yang baik sebagai seorang yang telah diberi kasih karunia Kristus. Saya langsung sadar Tuhan memakai mulutnya menegur saya. Atas kesediaannya, saya persilakan dia menggarap bagian terakhir. Saya pun mulai mencicil persiapan materi-materi pembahasan di beberapa bulan terakhir. Arus dunia telah menyeret dan menggeser nilai-nilai. Coba tengok pesan moral di balik film-film serial tahun 70-an. Misalnya Little House on the Prairie. Bila nilai-nilai itu dipertahankan, pastinya banyak pernikahan terselamatkan. Sayang, dunia barat gagal menjaga gawang. Banyak arus filsafat membombardir. Saya tertarik memperhatikan kontinuitas kekristenan dari zaman ke zaman yang ditunjang dari unit terkecil yaitu keluarga. Dalam hal ini, feminisme adalah ancaman nyata dan merambah ke dunia timur. Klaim kaum feminis sebatas memperjuangkan kesetaraan pria dan wanita. But in what sense? Tentunya pria dan wanita utuh sebagai manusia yang saling melengkapi dan setara pada naturnya. Tidak ada masalah bila wanita jadi supir bus. Perbincangan menjadi pelik ketika kapabilitas bersinggungan dengan ordo. Apakah kaum feminis mengakui ordo? Tidak. Mereka akan menuntut kesetaraan selama masih bisa dituntut. Dari sinilah munculnya kekacauan. Mengapa mempertahankan Allah Bapa, bukan Allah Ibu? Allah Putra, bukan Allah Putri? Mengapa Hawa dicipta dari Adam, bukan sebaliknya? Mengapa pria sebagai imam, bukan wanita? Mengapa 12 rasul semuanya pria? Mengapa Paulus dalam tanda petik mengintimidasi wanita, misalnya dalam 1 Korintus 11 ayat 3-9, pasal 14 ayat 34-35, atau 1 Timotius 2 ayat 9-13. Sekiranya mengikuti ordo, bagaimana dengan pasangan suami istri yang kemampuannya terbalik? Istri lebih cerdas, penghasilan lebih besar, lebih memahami Alkitab, tetap harus tunduk kepada suaminya dalam segala hal? Naif, kata para feminis. Jika istri lebih kapabel, bagaimanapun ia harus tetap di rumah mengurus anak, atau sebaiknya bekerja menggantikan peran suami. Jika pria tidak menginginkan itu terjadi, ya jangan mencari wanita yang lebih kapabel.
Pertimbangan berbau bibit bebet bobot ini membawa konsekuensi dunia dan gereja akan terbelah dalam dua golongan yang ekstrim timpang. Kaum elit yang cerdas, kaya, rupawan, berseberangan dengan kaum marginal yang, bodoh, miskin, dan buruk rupa. Jadi, ordo itu berbasis gender atau kapabilitas? Apa penentu pantas tidaknya menyandang ordo? Saya curiga Hawa diciptakan lebih cerdas daripada Adam. Itulah sebabnya musuh membereskan Hawa terlebih dahulu. Bila Hawa dalam genggaman, Adam dengan sendirinya dikuasai. Selain itu, orang cerdas akan tertarik kepada sesuatu yang memberi pengertian. Kejadian 3 ayat 6. Namun anehnya, Tuhan pertama-tama bukan mencari Hawa, yang notabene biang kerok kejatuhan keluarga ini, melainkan menagih tanggung jawab dari Adam. Jelas di sini, Tuhan tidak mengakui kendali ordo oleh Hawa. Bukan soal kapabilitas atau gender ansih, tetapi urutan yang didesain Allah sendiri. Bila Hawa dicipta mendahului Adam, maka Hawa akan memimpin Adam. Ya mungkin jadi ibu diikuti dengan badan yang berotot. Tapi kenyataannya tidak demikian. Mengapa aku? Mengapa bukan kamu? Atau mengapa kamu? Mengapa bukan aku? Intinya punya misi kedengkian. Bayangkan perundingan semacam itu dilakukan Trinitas. Tidak perlu ekstrim melawan. Allah anak cukup merasa berhak mengemukakan alasannya mengapa ia tidak seharusnya turun ke dunia, tetapi digantikan Allah Bapa atau Roh Kudus. Atau sebaliknya, sebagai oknum yang sama-sama mengasihi manusia, Roh Kudus punya alasan sendiri mengapa ia yang seharusnya turun inkarnasi, bukan Allah anak. Perbincangan tidak akan habis-habisnya, tidak selesai-selesai. Akhirnya tidak ada salib, tidak ada pengharapan atau keselamatan. Kita baca di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Doa yang serupa diulangi 3 kali. Lalu di Markus 14 ayat 36, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Perintah istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Dan suami mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaat. Mana yang lebih sulit? Perintah itu menjelma jadi salib modern yang makin hari makin berat ditanggung rumah tangga. Tidak perlu diberi embel-embel tunduk kepada suami yang mengasihi istri, atau mengasihi istri yang tunduk kepada suami. Hal itu mudah terjebak pada perbuatan transaksional. Bagaimana aku bisa tunduk sementara aku tidak merasa dikasihi? Bagaimana aku mengasihi orang ini sementara ia menyusahkan dan sulit diatur? Padahal kasih dan tunduk sebenarnya sama-sama sulitnya, atau sama-sama mudahnya bila perkawinan Anda dianugerahi sedemikian rupa. Karena keduanya pada tingkat yang serius menuntut
pengorbanan nyawa. Jangan selalu parsial. Yesus mengasihi kita. Oleh sebab itu ia memberikan nyawanya. Imbangi perspektifnya. Ia juga menyerahkan nyawa demi mentaati Bapaknya. Tapi mengapa wanita seakan menanggung perintah yang lebih berat? Karena submission itu berseberangan dengan natur dosa yang universal, yaitu keinginan menjadi seperti Allah. Jikalau Allah mengasihi, itu wajar. Tapi Allah mana yang mau tunduk kepada siapapun selain dirinya? Di titik ini, bila Anda mengerti Trinitas, tidak usah ada pertanyaan yang tidak perlu. Misalnya, Yesus adalah Allah. Mengapa ia mau tunduk kepada Bapa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 22 sampai 25, 31 sampai 33. Sadarkah Anda, lebih pas bila ayatnya ditulis perempuan akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan suaminya. Loh, memang begitu kan? Tapi mengapa laki-laki yang disebutkan? Efesus 5 ayat 31 yang disadur dari Kejadian 2 ayat 24. Karena Adam mengemban kendali ordu. Urutan itu dikacaukan oleh istilah ladies first yang populer di negara-negara barat. Dipersepsikan elegan, gentleman. Sampai orang-orang kaget ketika seorang rektor teologi meluruskan, ladies first, rupamu. Men first, ini kata Alkitab. Geli rasanya. Mengapa kita suka mengekor orang barat? Lantas, bagaimana dengan perintah kepatuhan yang tiba kepada wanita mendahului perintah mengasihi? Rasul Paulus memberikan sedikit penekanan belajar dari kejatuhan manusia. Istri yang tidak patuh akan menenggelamkan hari depan keluarga. Saya cenderung melihat dari perspektif yang terbalik, yaitu di balik kesuksesan sebuah keluarga, pasti ada istri yang mengerti dan menjalankan fungsi penolong yang sepadan, agar suaminya bisa membawa keluarga hidup berbuah. Banyak rumah tangga hancur karena kekacauan ordo. Pendeta pun tidak kebal. Pelayanan jadi berantakan karena sang istri.